Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Tungku Darah Dutian. Suyi berkata dengan heran, bagaimana harta ini bisa jatuh ke tangan pegadaianmu? Sejauh yang dia tahu, Tungku Darah Dutian adalah harta karun, Gunung Setan Debu Merah, kekuatan iblis teratas di Great Wilderness Kyushu. The Great Wilderness, di Anchin Pavilion, pernah membuat peringkat harta sihir, dan percaya bahwa Tungku Darah Dutian dapat dimasukkan dalam harta sihir tingkat tinggi dari Ordo Misterius, tetapi karena pembunuhan berat, mudah dihukum oleh para dewa ulasan untuk harta ini tidak terlalu bagus. Ini dibawa kembali oleh tuanku. Dikatakan bahwa itu adalah pertarungan dengan iblis tua di Gunung Setan Debu Merah. Harta ini adalah piala. Dinasti tua melaporkan dengan jujur, dalam pertempuran ini juga harta ini dirusak oleh tuanku, dan semangatnya hilang, dan kekuatannya tidak lagi pada puncaknya, jadi hilang oleh tuannya. Di Pegadaian. Itu adalah wanita gila. Bibir Suyi berkedut tanpa terasa. Lao Chaofeng melanjutkan, namun, meskipun harta ini rusak, itu digunakan untuk menghancurkan roh jahat dan membunuh bencana. Darah dan jiwa banyak musuh besar, jika digunakan untuk membunuh hal-hal jahat, akan lebih cocok. Ini disebut melawan api dengan api. Suyi mengangguk dan membuat keputusan, saya ingin dua harta ini, Lentera Teratai Tianyu dan Tungku Darah Dutian. Tanpa persetujuan pengadilan lama sama sekali, timbangan bergoyang dengan hebat. Aduh, suara mendesing. Dua kotak perunggu tertutup muncul di konter. Tuan Su, tolong simpan. Skala berkata dengan hormat. Lonceng Sempoa dan perunggu di satu sisi juga dengan cepat berkata, Tuan Su, tolong singkirkan. Pipi Lao Chaofeng berkedut hebat, hatinya berdarah, hal-hal yang hilang ini bahkan belum menegosiasikan harganya, bagaimana mereka bisa memberikan hartanya. Tapi segera, lelaki tua itu juga menunjukkan senyum hangat, dan berkata dengan wajah malu-malu, dua harta ini adalah hati kita, dan tolong Tuan Su dengan senyuman, saya yakin tuannya tahu tentang ini. Dan akan senang jika kita melakukannya. Cui Jinggian menatap kosong ke pemandangan ini. Cui Jinggian tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok wajahnya, hampir mengira dia sedang bermimpi. Saya tidak ingin mengambil keuntungan dari pegadaian Anda, dan saya tidak ingin berhutang pada tuanmu. Suyi berkata, mengeluarkan kotak giok dan meletakkannya di atas meja, ini adalah benih Tao bawaan, pertama kali digadaikan kepadamu, dalam 100 tahun, aku akan datang untuk menebusnya. Taoisme bawaan? Chaofeng tua menghirup udara segar. Harta semacam ini, yang ditempatkan di Kyushu liar, dapat dianggap sebagai harta langka di dunia. Yang disebut dewa bawaan, berasal dari spesies Dao bawaan, dengan asal Dao bawaan dan sajak Dao bawaan, misterius dan tak terduga. Misalnya, pohon dunia berputar, yang ditanam di tanah suci Buddha, Xiao Sitian, di gurun besar Kyushu adalah objek ilahi bawaan. Pohon ini penuh dengan tanda Dao, satu daun dan satu bodi, dikenal sebagai pohon suci pertama dalam agama Buddha, dan menempati peringkat ke-7 dalam daftar hutan belantara besar. Dapat diubah menjadi senjata ilahi bawaan. Yang paling terkenal di Great Wilderness Kyushu adalah pedang Suyi, 3 inci surga hati, di kehidupan sebelumnya. Pedang ini menempati urutan ketiga dalam daftar Great Wilderness Fantastic. Sederhananya, nilai benih Tao bawaan jelas jauh di atas Lentera Teratai Tianyu dan Tungku Darah Dutian. Cui Jinggian tidak bisa tidak terkejut, dia tidak pernah menyangka bahwa selain benih biru dan hijau, Suyi juga memiliki harta yang luar biasa. Tuan Su, harta ini terlalu berharga, kami. Lao Chaofeng tampak malu-malu untuk menolak. Suyi berkata, aku akan datang untuk menebusnya dalam waktu 100 tahun, bukan untuk membuat pegadaianmu murah. Ini adalah garis keturunan Tao kuno di Kyushu liar. Untuk membiakkan spesies Tao bawaan, dibutuhkan persiapan dan persiapan bertahun-tahun sebelumnya. Untuk Suyi saat ini, harta ini tidak akan digunakan dalam waktu singkat, jadi lebih baik untuk menggadaikannya. Lao Chaofeng tersenyum dan berkata, oke, kalau begitu, pegadaianku akan menyimpan benda ini untuk sementara waktu untuk Tuan Su. Berbicara, singkirkan kotak giok dengan hati-hati.
Suyi menyingkirkan kedua kotak perunggu itu. Cui Jinggian tiba-tiba bertanya, Saudara Su, apakah ini pegadaian yang dikabarkan? Suyi tertawa, kamu baru menyadarinya sekarang? Bodoh. Cui Jinggian sama sekali tidak kesal, tetapi berkata dengan penuh semangat, ternyata benar, jadi aku bisa menggadaikan barang-barang di sini dengan imbalan harta? Cao Feng Nianshu tua tersenyum dan berkata, ini adalah alam. Cui Jinggian menekan kegembiraannya dan berkata, biarkan aku memikirkannya, aku ingin terlalu banyak bayi. Suyi memandang lonceng perunggu dan berkata, harta karun ini disebut lonceng hati, ia dapat merasakan pikiran yang paling sesuai dengan pikiran Anda dari pikiran Anda dapat membiarkannya membantu Anda memilih. Begitu suara itu jatuh, terdengar suara lembut dan merdu dari bel hati, mau mencobanya, nak? Cui Jinggian mengangguk dengan mata cerah. Saya mendengar bel yang merdu berdering dan jatuh ke telinga Cui Jinggian, tetapi tampaknya dilemparkan ke batu di jantung danau, menyebabkan lingkaran riak. Bagaimana? Suyi dan Lao Chao memandang Kou Sinsit. Benih hati terdiam. Butuh waktu lama untuk mengatakan, Tuan Su, Taoisme gadis ini sangat bagus di tingkat spiritual, tapi ada sangat sedikit harta yang cocok untuk gadis ini di pegadaian. Suara semakin mengecil, aku sedikit malu. Cui Jinggian sedikit malu, dan berkata, itu dia. Suyi tidak bisa menahan tawa dan berkata, saya pikir hanya ada satu hal yang paling cocok untuk Anda. Apa? Cui Jinggian bertanya. Berkultivasi dengan keras. Suyi berkata, sebagai wanita tertua dari keluarga Cui, kamu tidak kekurangan harta, dan kamu tidak kekurangan warisan. Satu-satunya kekuranganmu adalah untuk berlatih keras. Cui Jinggian membeku sesaat, lalu melengkungkan bibirnya, saya mengerti ini secara alami. Saya sedang berbicara pada diri sendiri, dan tiba-tiba berkata, Cao Feng tua, para tamu ada di sini. Lao Cao Feng membeku di dalam hatinya, memandang Suyi tanpa sadar, dan berkata, Tuan Su, pegadaian kami akan segera dibuka, jika Anda tidak terburu-buru untuk pergi, mengapa tidak tunggu saya periksa? Ini jelas merupakan komentar yang sopan. Artinya, jika Anda baik-baik saja, Anda bisa pergi. Tapi Suyi mengangguk dan berkata, yah, aku akan tinggal sedikit lebih lama. Lao Cao Feng tersenyum sedikit, tampak sedikit enggan, dan berkata, itu akan lebih baik. Oke, Nona Jinggian dan saya bersembunyi dulu, dan Anda bisa mulai menjamu tamu. Suyi segera bangkit dan membawa Cui Jinggian ke kegelapan di sudut pegadaian. Ada kekuatan penahan misterius di sini, tidak peduli siapa yang datang, tidak mungkin untuk mendeteksi keberadaan dia dan Cui Jinggian. Melihat ini, Lao Cao Feng keluar dari pegadaian. Segera, dia masuk dengan seorang tamu. Ini adalah pria berjubah abu-abu yang mengenakan topi. Begitu dia masuk, dia menundukkan kepalanya dan berkata, saya di sini untuk menukar harta dari pegadaian. Dinasti tua berdiri di belakang konter dan tersenyum hangat, saya tidak tahu harta macam apa itu. Pria bertopi ember berkata, harta yang dapat menekan dan mengendalikan roh jahat, sebaiknya harta kekaisaran. Lao Cao Feng terkejut dan mengingat dua harta yang pernah diperdagangkan Suyi sebelumnya, yang juga dapat menekan dan mengendalikan roh jahat. Apakah ini kebetulan? Sambil memikirkannya, Lao Cao Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, sepertinya harta seperti itu, pegadaian saya hilang. Tidak ada lagi. Lao Cao Feng menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, harta ini telah ditukar. Siapa yang menggantinya? Pria bertopi itu bertanya. Dinasti lama tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Pria bertopi ember jelas tahu aturan pegadaian, dan berkata dengan nada meminta maaf, maaf, saya yang gegabah. Lao Cao Feng bertanya, apakah tamu membutuhkan yang lain? Pria bertopi ember berkata, saya tahu, menurut aturan pegadaian, karena kita di sini, kita harus membuat kesepakatan, berani bertanya kepada teman, di sini bisa bertahan, melarikan diri, dan meningkatkan harta terkait kekuatan tempur. Lao Cao Feng mengangguk sambil tersenyum, ya? Pada akhirnya, pria bertopi ember menggunakan harta kekaisaran untuk setelan pertempuran defensif dan berbalik. Menyaksikan semua ini, Cui Jinggian tidak bisa menahan transmisi suaranya,
Saudara Su, bagaimana perasaanku? Tujuan orang ini di sini sama dengan tujuanmu? Mata Su Yi berkilat, dan dia berkata, meskipun orang ini menyembunyikan penampilan dan auranya, sudah pasti dia pasti seorang kaisar. Ini terkait dengan berurusan dengan keluarga Cuimu. Bahkan, tidak dapat disangkal bahwa orang ini berasal dari kekuatan klan kuno seperti klan Ku, klan Hong, dan klan Tantai. Cui Jinggian tiba-tiba terkejut dan berkata tidak percaya, mengapa kamu melihatnya? Su Yi berkata dengan santai, intuisi. Cui Jinggian. Pada saat ini, Lao Chaofeng membawa tamu lain dari luar. Ini adalah wanita yang diselimuti jubah hitam, hanya memperlihatkan sepasang mata phoenix yang indah, tetapi matanya sangat dingin dan tajam. Tanpa diduga, wanita berjubah hitam itu datang dengan tujuan yang sama dengan pria bertopi, untuk membeli harta karun guna mengendalikan dan menekan roh jahat. Dan dia menamainya sebagai ganti lentera teratai mandat surgawi. Pada saat ini, bahkan pelataran lama, lonceng jantung, timbangan badan, dan sempoa semuanya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Kenapa para tamu malam ini bergegas menuju harta yang sama seperti Tuan Su? Pada akhirnya, wanita berjubah hitam itu gagal mendapatkan apa yang diinginkannya, dan hanya menukar obat mujarab yang berkaitan dengan peningkatan kekuatan tempur, dan berbalik. Lao Chaofeng tidak terburu-buru untuk menyambut tamu kali ini. Dia berbalik dan menyerahkan kepada Su Yi dan berkata, Tuan, ada banyak hal aneh yang terjadi hari ini. Mungkinkah perubahan besar akan terjadi di kota Ziluo ini? Mata Cui Jinggian juga menatap Su Yi, dia sudah lama dipenuhi keraguan. Dewa tua Su Yi sedang duduk dalam bayangan gelap dan berkata, itu tidak ada hubungannya denganmu, pergi dan sambut para tamu. Dinasti tua memarahi, apa yang dikatakan Tuan Su sangat benar. Dia berbalik dan berjalan keluar dari pegadaian. Segera, Lao Chaofeng membawa tamu lain. Ini adalah pria berjubah hitam, dengan topeng tembaga bermotif binatang hitam di wajahnya, hanya memperlihatkan sepasang mata, bahkan nafasnya, namun tertutup oleh gumpalan kabut hitam, membuat orang tidak dapat melihat di luar latihan. Saya memiliki harta di tangan saya tidak tahu apakah pegadaian Anda bisa memakannya. Pria berjubah hitam itu membuka mulutnya, suaranya serak. Lao Chaofeng tersenyum hangat dan berkata, kalau begitu, itu tergantung pada kehadiranmu di sini, harta seperti apa yang ingin kamu tukarkan. Pria berjubah hitam itu terdiam beberapa saat, mengeluarkan sebuah kotak kayu dari jubah lengan bajunya, meletakkannya di atas meja, dan berkata, rekan Taois dapat melihatnya terlebih dahulu. Lao Chaofeng melirik timbangan, dan melihat cahaya terang berkedip, dan kotak kayu jatuh di atas timbangan. Saat timbangan bergoyang, batang timbangan-timbangan tiba-tiba meledak menjadi riak seperti bintang, dan timbangan diikuti dengan garis berat. Ini adalah skala diskresioner, yang mendeteksi dan mengukur harta dan nilai dalam kotak kayu. Ini adalah pembuka mata bagi Cui Jinggian. Su Yi tidak terkejut. Jika bukan karena tidak ingin memprovokasi pemilik pegadaian, Su Yi pasti ingin menyimpan ketiga harta ini untuk dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, kebijaksanaan tiba-tiba bertanya, tamu itu benar-benar ingin menggadaikan harta di dalam kotak kayu? Bagus. Pria berjubah hitam itu mengangguk. Ada pertanyaan? Lao Chaofeng mengerutkan kening dan bertanya atas kebijaksanaannya sendiri. Jawaban bebas, harta di dalam kotak kayu adalah harta leluhur keluarga Cui, Ming Lei Jing. Begitu kata-kata ini keluar, wajah cantik Cui Jinggian tiba-tiba berubah. Dia sangat terkejut sehingga dia ingin berdiri, tetapi Su Yi segera memegang bahunya dan menutup mulutnya. Jangan panik. Transmisi suara Su Yi terdengar di telinga gadis itu. Ekspresi Cui Jinggian tidak menentu. Lao Chaofeng juga tercengang. Dari percakapan antara Su Yi dan Cui Jinggian, dia mengetahui bahwa gadis yang sangat cantik itu adalah putri dari pemimpin keluarga Cui. Setelah memikirkannya, pengadilan lama berkata, Yang Mulia menggadaikan harta ini, harta macam apa yang ingin Anda tukarkan? Pria berjubah hitam berkata, metode rahasia yang dapat membantu kaisar dari ranah Xuanzao untuk memecahkan kemacetan dan melangkah ke ranah misterius, atau pil obat. Lao Chaofeng tertegun sejenak,
dan hendak mengatakan sesuatu ketika transmisi suara Sui terdengar di telinganya. Katakan padanya bahwa jika Anda menginginkan teknik rahasia seperti itu, Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menebus cermin Minglei. Jika dia setuju, saya akan memberinya salinan teknik rahasia ini untuk memastikan bahwa dia akan puas. Saya tidak bisa menukarkan cermin petir ini lagi. Tanpa diduga, setelah beberapa saat merenung, pria berjubah hitam dengan senang hati setuju, ya. Lao Chaofeng melirik kebijaksanaan itu. Saya melihat timbangan goyang beberapa saat, kotak kayu di timbangan hilang, lalu ada satu lagi. Slip batu giok keluar. Slip batu giok ini baru saja dirilis, dan itu dari tulisan tangan Sui. Tolong simpan. Dinasti lama tersenyum dan memberikan slip giok. Pria berjubah hitam memeriksanya dan melihatnya sebentar, dan kegembiraan yang langka muncul di matanya. Lalu, dia membungkukkan tangannya ke dinasti tua, terima kasih. Ini hanya beli, kamu terlalu baik. Pria tua itu tersenyum. Segera, pria berjubah hitam itu bergegas pergi. Tuan Su, asal-usul orang ini jelas aneh. Chao Feng tua mau tidak mau berkata. Ketika dia berbicara, dia memandang Cui Jinggian, dan menemukan bahwa wajah cantik gadis itu pucat, dan sudut alis serta matanya penuh kabut. Tidak diragukan lagi, gadis itu juga menyadari ada yang tidak beres. Sui memandangi cermin perunggu hitam di dalam kotak kayu, dan berkata dengan lembut, ini memang cermin petir Nether, harta ini dapat digunakan untuk penggunaan kerajaan 9 Nether Lightning. Kekuatannya tidak dapat diprediksi, tetapi lebih penting lagi, harta ini adalah kunci untuk menjalankan arai terlarang pelindung keluarga Cui. Jika tidak ada harta seperti itu, kekuatan formasi terlarang perlindungan keluarga Cui akan berkurang tajam setidaknya 30%. Omong-omong, dia memandang Cui Jinggian dan berkata, dalam waktu singkat, festival Lentera berusia 1000 tahun akan datang, dan pada saat yang sama, ada beberapa kekuatan kuno yang mengincar keluarga Cui Anda. Tetapi pada saat ini, tampaknya ada pengkhianat dalam keluarga Cui Anda. Pengkhianat? Beberapa kata ini sepertinya menghantam pikiran Cui Jinggian, gadis itu mengatupkan giginya dengan marah, dan berkata dengan marah, aku benar-benar tidak menyangka bahwa seseorang dari keluarga Cui akan menggadaikan harta klan mereka, dan bertindak seperti ini. Itu hanya dosa yang pantas dihukum mati. Gadis itu hendak bangun dan pergi, berencana untuk kembali ke klan untuk memberitahu ayahnya tentang hal itu. Sui dengan enggan berhenti dan berkata, apa yang membuatmu panik? Apakah kamu yakin keluarga Cuimu adalah pengkhianat? Cui Jinggian tercengang dan berkata, saudara Su, apa maksudmu? Sui berkata dengan hangat, maksudku, jangan mulai menakuti ular, mari kita lihat apa yang pengkhianat rencanakan, dan siapa yang menghubungi seseorang selama periode waktu ini, ikuti petunjuknya. Dan kemudian menghapus semuanya, selamanya. Masalah di masa depan. Lao Chaofeng tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji, kata-kata Guru Su adalah cara untuk melakukannya sekali dan untuk selamanya. Penimbangan yang tidak perlu, pemukulan jam jantung, dan sempoa semuanya bergema. Cui Jinggian segera menjadi tenang dan berkata, orang itu menggadaikan cermin Minglei dengan imbalan cara untuk memasuki alam Nether mendalam, yang tidak diragukan lagi berarti bahwa kultivasinya sudah berada di alam cahaya mendalam. Untuk titik kesempurnaan, sulit untuk menerobos untuk waktu yang lama, jika tidak, ia tidak akan pernah melakukan hal yang bejat seperti itu. Dengan cara ini, identitasnya dapat dengan mudah ditebak. Dalam benak gadis itu, beberapa lelaki tua dari keluarga Cui sudah muncul. Sui berpikir sejenak dan berkata, apa yang kamu katakan tidak buruk, tetapi itu jelas bukan alasan sebenarnya. Cui Jinggian segera bertanya dengan rendah hati, Kakak Su untuk meminta nasihat. Karena orang ini berani menggadaikan cermin guntur saat ini, pasti ada cara bagi keluarga Cuimu untuk tidak mencurigainya. Sui berkata dengan santai, alasan mengapa dia ingin menggadaikan harta ini sangat sederhana, yaitu untuk melemahkan kekuatan formasi terlarang klan penjaga keluarga Cuimu. Cui Jinggian mengerutkan kening dan berkata, jika kamu mengikuti apa yang kamu katakan, maka identitas orang ini akan sulit untuk diketahui. Sui memandang Lao Chaofeng dan berkata, menurut aturan,
Pegadaian Anda tidak dapat mengungkapkan identitas tamu, tetapi transaksi baru saja dilakukan oleh saya dan pihak lain. Menurut Anda, bahwa identitasnya terungkap, keluar, apakah itu melanggar aturan? Ini. Dinasti lama. Ragu-ragu. Anda dapat memanggil bel jantung, skala diskresioner, dan sempoa bintang derajat semuanya berkata, langkah Tuan Su tentu saja bukan pelanggaran aturan pegadaian. Wajah Lao Chao Feng membeku, dan dia tidak sabar untuk menamparkan roh artefak ini. Bisakah kamu mendiskusikannya dengan dirimu sendiri saat berbicara? Jika Anda melakukan ini, bagaimana pendapat Guru Su tentang saya? Saya melihat Lao Chao Feng terbatuk-batuk, dan berkata dengan senyum minta maaf, melapor kepada Tuan Su, meskipun tamu baru saja menutupi napasnya dan bahkan penampilannya ditutupi dengan metode rahasia, tetapi dalam pegadaian ini di surga, jika dia mau, tidak sulit untuk melihat melalui penampilannya. Jangan menunggu dia selesai. Aduh! Gulungan gambar muncul di depan Sui. Saya melihat suara lembut dan manis dari bel jantung, Tuan Su, potret tamu baru saja ada di gambar, silakan lihat. Dinasti tua Feng Deng terdiam, pipinya berkedut, apakah bajingan kecil ini berencana memberontak? Kenapa Anda tidak punya dasar dan ketekunan saat melihat Master Su? Malu. Lao Chao Feng berduka di dalam hatinya, dan berkata dengan senyum di wajahnya, Raja Bel Jantung melakukan pekerjaan dengan baik, saatnya untuk mengambil potret itu. Sui tentu saja tidak repot-repot memperhatikan sikap Lao Chao Feng yang berubah-ubah. Ketika dia membuka gulungan itu, dia melihat seorang pria parubaya dengan janggut abu-abu dan gaya seperti peri. Bagaimana bisa dia menjadi tetua ketiga? Cui Jinggian berteriak tak percaya. Tidak mengherankan jika Anda mengenal orang dan wajahnya tetapi tidak mengetahui hatinya. Sui berkata dengan acuh tak acuh. Cui Jinggian menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, tetua ketiga sekarang berada di tahap tengah alam Xuan Zhao, dan selama bertahun-tahun, dia telah membantu ayahku, memenuhi tugasnya, dan tidak pernah menunjukkan kelainan apapun. Juga, cermin guntur selalu disimpan oleh Penatua Agung. Sebelumnya, saya pikir pengkhianat itu adalah Penatua Agung. Pada akhirnya, ekspresi Cui Jinggian penuh dengan kabut. Sui berkata, tampaknya pengkhianat ini sengaja mencoba menjebak Penatua Agung dari keluarga Cui Anda. Cermin Minglei hilang, dan Penatua Agung ditakdirkan untuk tidak bisa berkata-kata. Sialan! Wajah Cui Jinggian dingin karena marah. Sui meletakkan gulungan itu dan berkata, kamu harus menyembunyikan masalah ini di perutmu dulu, dan kamu tidak boleh mengejutkan ular itu. Cui Jinggian mengangguk. Rekan Taois, bisakah guru dan muridku masuk ke pegadaian? Tiba-tiba, sebuah suara tua dan lembut terdengar di luar pegadaian. Sui dan Cui Jinggian akrab dengan suara ini. Lao Chao Feng menepuk dahinya dan berkata, aku hampir melupakan yang tua dan yang muda. Berbicara, dia telah keluar dari pegadaian. Segera, Lao Chao Feng berjalan ke pegadaian dengan seorang lelaki tua berjubah Tao dan seorang lelaki muda berjubah putih. Tak satu pun dari mereka menyembunyikan penampilan mereka, sehingga Sui dan Cui Jinggian sekilas mengenali bahwa keduanya adalah pasangan master dan murid yang datang ke Netherworld bersama dengan Sui. Apa yang Anda inginkan sebagai imbalan untuk ini? Lao Chao Feng bertanya sambil tersenyum. Pria tua berjubah Tao itu membungkukkan tangannya terlebih dahulu, lalu berkata, Tuan dan muridku ada di sini khusus untuk giok yang disediakan untuk 10 kuil Yama. Begitu kata-kata ini keluar, pupil Lao Chao Feng sedikit menyempit. Suasana pegadaian secara keseluruhan sangat membosankan. Sui tersenyum diam-diam, dia tidak terkejut dengan ini. Sejak dia melihat pasangan master dan magang ini di benua Changqing, dia sudah menduga bahwa jalan kerajaan yang hampir punah yang coba direncanakan oleh master dan magang, dan yang telah lama menghilang. Ini terkait dengan 10 kuil Yama di sungai yang panjang. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.